put your effort into learn and learn from criticism. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di channel MPK SMA Negeri 1 Pekalongan. Kalian pasti udah nungguin nih episode ketiga dari MPK Station. Kira-kira MPK Station Talk With bakal ngomongin sama siapa ya? Ada yang tahu? Ya, langsung saja kita sambut Kak Devi dan Kak Salma. Halo Kak, gimana? Apa kabar? Hai, baik. Halo, baik-baik. Oke. Pandemi gini sempat kena batuk-batuk atau flu nggak nih Kak? Iya dong, jelas. Jelas, tapi aman ya Kak? Udah swab, udah vaksin udah ya? aman. Oke, mungkin ada yang mau kenal lebih lanjut sama Kak Devi, bisa perkenalan dulu Kak? Oke, halo semuanya. Nama aku Salma Rosida dan aku itu Ketua Umum EC Semansa Pekalongan. Kak Devi? Hai, I am Devi Dahlia atau namaku Devi Dahlia. Sekarang jabatannya jadi Ketua Debat SMA 1 Pekalongan. Sip. Udah denger kan tadi itu, aduh aksennya mantep banget ya. Jadi Kak Devi sama Kak Salma ini adalah perwakilan dari English Club SMA Negeri 1 Pekalongan. Nah, aku mau nanya-nanya nih Kak. Kira-kira dulu Kak Devi sama Kak Salma nih ya, waktu masuk SMA itu masih online banget kayak Kak, nggak ada offline sama sekali. Iya. Aku tuh kalau aku pribadi ya, kalau bayangin jadi kakak ketika denger EC itu pasti yang aku bayangin wah belajar grammar gitu. Apalagi kalau online gini. Kira-kira apa loh yang bikin kakak kira-kira tuh wah aku mau join ini gitu sama EC. Mungkin aku dulu kali ya. Jadi emang dari dulu aku suka banget sama English. Sebenarnya dari SMP itu aku belum punya keberanian buat mulai karir aku di public speaking, tapi gara-gara di SMA ini aku punya goal bahwa aku tuh harus aktif dalam English dan akhirnya aku join English Club. Kira-kira karena dulunya pernah ikut hal yang sama atau gimana Kak? Kalau dulu tuh aku pernah ikut di salah satu bimbel dan itu emang aktif speakingnya, jadi aku pengen aktif speaking juga di SMA 1 Pekalongan. Keren banget. Kalau Kak Salma gimana? Kalau aku juga sama kayak Devi, jadi emang suka sama bahasa Inggris dari kapan ya? Dari SD kalau nggak salah. Terus di SMA tuh aku ngeliat kalau EC Semansa tuh banyak prestasinya, jadi kayak ya aku langsung mau ikut EC Semansa aja sih. Oke, jadi ini pertama kali Kak Devi sama Kak Salma diundang ya di podcast. Sebelumnya udah pernah? Sebenarnya dulu itu dari EC pernah collab juga sama Semansa Zone Semansa, cuman ya kan Iya. tapi itu lewatnya online bukan offline kayak gini. Iya. Udah ditayangin juga ya. Di Spotify kah? Spotify di atau di mana? Di Spotify, di Google Podcast, macam-macam terus kok yang di lainnya. platformnya Semansa Zone. Iya. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin nih kenapa Kak Salma sama Kak Devi tuh mau join EC padahal waktu itu lagi online-onlinenya. Pasti kan karena ada sesuatu di EC itu yang bikin Kak Salma sama Kak Devi, wah fix kudu nih masuk nih. Ya, aku pengen tahu dong gambaran kegiatan yang ada di EC itu apa aja. Mungkin dari Kak Salma dulu. Kalau EC itu in general dibagi jadi 2 kelas ya, kelas debat sama kelas reguler. Kalau misal debat itu lebih sering ke lombanya, jadi langsung terjun ke lapangan. Dan alhamdulillah itu juga EC sering kali menang dan ini yang biasa menang nih. Ya, tahu banget sih. aja. Terus kalau buat reguler itu karena online gini ya, jadi esensi EC offline-nya tuh kurang gitu loh. Jadi yang harusnya kita ngajarin speech, newscast, terus apalagi ya, storytelling itu tuh jadi nggak ada bahkan di online kayak gini. Tapi tetap ada game fun ya. Ada Funnya yang penting. fun kita itu fun. Iya. EC itu fun. Fun banget. Oke, tapi beneran loh guys, soal Kak Devi tuh aku hampir nggak pernah gitu lagi santai, terus nge-scroll Instagram tuh seminggu nggak ada Kak Devi lewat di timelineku gitu, prestasinya dari IGEC-nya ataupun dari SMA Negeri 1 Pekalongan. Dan Bener. Kak Devi itu salah satu dari banyaknya anak SMA Negeri 1 Pekalongan yang nangkring di Instagram SMA Negeri 1 Pekalongan. Sering banget kayak Kak Devi lagi, keren banget. Alhamdulillah. Nah, aku mau nanya sih sama Kak Devi, selama jalanin jadi ketua divisi debat ya Kak, itu pernah nggak sih Kak Devi tuh keteteran sama pelajarannya gara-gara debat ini?
Kalau aku sendiri alhamdulillah enggak. Tapi kalau awal-awal emang iya, dari jadi leader debat itu kan memang sesuatu hal yang baru untuk aku. Makanya aku jadi kayak keteteran dalam hal pelajaran, bahkan sampai nilainya turun. Tapi karena sekarang udah banyak trial and error, banyak pengalaman yang ada, akhirnya aku bisa jadi kayak lebih luas sedikit lah, dan bisa menstabilkan nilai-nilai akademik. Kece banget. Tapi emang ya, aku tuh tadi sempat deg-degan, aduh ini kalau ada istilah-istilah debat keluar atau istilah Inggris keluar, aku bisa nanggepin nggak ya gitu kan. Tapi kakak pernah nggak sih sebagai orang yang gimana ya istilahnya aktif di English Club, pernah nggak dapet stigma, wah pintar bahasa Inggris nih, bantuin PR-ku dong gitu dari teman-temannya gitu, pernah nggak kak? Sering ya? Kalau yang joki-joki itu enggak sih sebenarnya. Aku kalau di kelas tuh no lab ya. Aku bahkan enggak pernah interaksi yang seintens itu sama temanku, Di luar paling cuman ekspektasi ya. circle gitu. Cuman kalau biasanya tuh kalau dikasih jatah buat ngasih pertanyaan kepada temen pas waktu pelajaran bahasa Inggris, kadang mereka kayak yo lebay gitu lah, kayak takut sama pertanyaan aku. Padahal iya be aja gitu loh. Wah parah banget temennya dibilang lebay. Sorry guys. Tapi kalau aku jadi temenmu, aku juga bakal takut banget sih deh. Astaga, be aja loh. Oh gitu, berarti belum tentu ya kalau pinter debat gitu berarti pelajaran ambis banget di pelajaran bahasa Inggris gitu. Oh iya, terus aku juga mau nanya nih ke kakak Salma sama kak Devi. Menurut kakak gitu kan, ini apalagi di Indonesia itu tuh masih ada istilah kayak kita mulai belajar bahasa Inggris gitu, mesti ada yang salah-salah gitu kan. Terus nanti dikatain nih kak, so Inggris lo, itu menurut kakak kalau ada kayak gitu tuh gimana tuh kak? Aku dulu kali ya. Iya silakan. Kalau dari aku tuh ya fokus sama tujuanmu aja. Jadi mau orang lain ngomong apa, mau ngatain apa itu jangan didengerin. Udah kamu cuek aja. Yang penting kan kalau misal kamu udah ngelewatin semua kegagalan itu, kamu akhirnya bisa nyampe di titik apa ya, bahasa Inggris kamu tuh ningkat gitu loh. Jadi ya itu aja sih. Wis mantep banget nih ketua EC, emang luar biasa. Oke, terus aku mau nanya lagi nih kak, perkembangan EC sampai sekarang gimana kak? Kan dulu kakak masih jadi adik nih, masih ngikut doang ibaratnya apa yang diajarin kakak. Terus transisi jadi kakak udah harus istilahnya ngemban tanggung jawab organisasi dan ngajarin adik gitu. Dari kak Salma dulu mungkin. Aku ya. Kalau aku itu jadi ketua EC kalau buat nyampein materi, terus pokoknya internal yang ada di EC itu ya aku alhamdulillah selama ini nggak ada masalah. Yang malahan aku tuh seneng gitu loh, enjoy pas nyampein materi ke adik-adik. Cuman kalau misalkan ke apa ya, acara-acara yang ngelibatin organisasi itu berat sih. Berarti yang kayak yang butuh prepare lama gitu ya. Iya. Pernah nggak kak kayak ngalamin suatu kendala gitu, terus mungkin karena kakak lagi masih jadi pelajar juga, harus ngurusin pelajaran juga, kakak tuh sempet yang kayak overwhelmed gitu, dan itu solusinya gimana dari kak Devi mungkin? Kalau overwhelm, kamu ikut debat, aku nggak heran sih. Soalnya kayak materinya Heran. banyak gitu, materinya banyak, terus kamu harus dituntut bisa ini itu, karena memang lombanya banyak. Tapi caranya adalah aku selalu nerapin ini. Jadi sekalipun aku stres tuh aku mikir bakal kayak stres ini tuh bakal berlalu aja gitu. It's my part of life gitu. Jadi aku nggak bisa kabur dari stresnya, dan I have to fight for the stress. Therefore aku bisa lebih mengendalikan stres kalau terjadi lagi di masa depan nanti. Mantap. Time management guys. Berarti kakak apa ngerasa ya dari EC ini tuh ngasih value ke kehidupan kakak, ke self improvementnya kakak? Iya, soalnya kalau dari dulu karena aku no lab, terus akhirnya kalau SMA aku nggak join English Club, mungkin aku nggak bakal di sini. Oke. Salah satu orang no lab. Aku mau tanya dari Kak Salma sama Kak Devi. Goal kakak kan kakak ketua divisi debat dan ketua EC-nya gitu. Mungkin punya tujuan dan visi yang berbeda. Itu goal pasti yang pengen kakak raih itu apa? Dari Kak Salma dulu. Buat personal ya. Iya. Tapi yang berkaitan sama EC-nya. Kalau aku itu mungkin nggak ada yang khusus buat EC-nya, cuman kalau pikiranku tuh gini, di era kita sekarang kan kalau misal nggak bisa bahasa Inggris agak susah ya. Jadi ya itu sih visiku tuh
biar bisa jadi pribadi yang apa ya, yang berkualitas gitulah dengan bisa bahasa Inggris. Banyak kesempatan terbuka juga sih Kak ya kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris tuh, apalagi zaman sekarang banyak perusahaan luar negeri yang mungkin buka lowongan kerja di sini dan itu salah satu syaratnya tuh biasanya ya bahasa Inggris. Bahasa Inggris lagi-lagi. Iya. Kalau Kak Devi gimana Kak? Kalau aku tuh sebenarnya satu tujuan, aku pengen kerja di NGO. NGO tuh kayak pekerjaan social field yang itu tuh nggak base-nya tuh nggak kamu pengen money gitu loh, tapi kamu pengen mengabdi kepada masyarakat. Contohnya women empowerment. Makanya aku pengen mempelajari critical thinking yang hanya didapatkan dari debat. Gak hanya sih sebenarnya, kamu bisa belajar, tapi kalau debat kan lebih intens gitu. Kalian promosi ya. Gak apa-apa Kak. Jadi di debat ini juga aku bisa mengasah critical thinking skill dan aku bisa mengajarkan adik-adikku juga buat ayo kita tuh harus punya critical thinking skill yang benar-benar penting banget gini di masa depan tuh. Kamu harus punya semuanya itu kayak udah basic skill buat manusia selain bisa bersih-bersih, bisa lindungin diri gitu kan Kak sekarang. Iya. Terus aku mau nanya Kak Devi dulu deh. Ini karena lebih cenderung ke Kak Devi. Efektif nggak sih Kakak selama ini kayak latihan sama adik-adik di pandemi kayak gini dan ngaruhnya ke lomba-lomba yang dijalanin? Kalau efektif atau enggaknya itu tergantung kayak seberapa keras kita bekerja. Jadi karena aku benar-benar encourage adik-adikku buat latihan 4 kali seminggu, makanya itu tergantung hard work ya. Makanya di masa pandemi kayak gini tuh kan lomba-lomba juga jadi semakin kayak kualifikasinya tuh tinggi karena semua orang bisa ikut gitu, di seluruh Indonesia tuh bisa ikut karena online, makanya itu tuh praktis banget. Dan aku encourage adik-adikku buat hard work lebih biar kalian tuh bisa achieve that goal, achieve being champion and etc. in debate gitu lah. Yeah guys, achieve that goal. Oh my god. Terus kalau dari Kak Salma sendiri dalam memimpin organisasi ini, organisasi ekskul ini, ada nggak sih role model kakak gitu buat terus bertahan untuk akhirnya nanti regenerasi? Siapa role model kakak? Ini ada ruang lingkupnya nggak? Ya boleh kayak kakak mandang dia seorang benar-benar diambil role model sebagai di hidup kakak atau hanya di bahasa Inggris saja? Kalau selama ini di EC ya, kalau di EC apa ya? Itu dari pembina sendiri sih. Yes. Ya, Mem Siapa Uci. tuh kak? Oh, Mem Uci. Itu benar-benar guru favorit aku juga di luar EC karena dia Atau tuh Mam Eci. Pride. karena apa ya, Mem Uci itu guru yang nggak melulu bahas tentang pelajaran. Jadi dia tuh lebih ngasih ke nasihat hidup tentang Ibu kedua nggak sih? iya benar banget kayak tentang Jadinya nggak mau senin ya kan? Iya. nggak bosenin banget Kayak kamu tuh ngomong sama temen aja gitu, bener. santai. Dan kamu dapat pelajaran dari apa yang kamu obrolin sama Mem Uci itu. Berarti kan kayak kesadaran sebagai manusia gitu tuh diajarin juga sama Mem Uci. Iya, iya. Mem Uci kalau lihat we love you. Wis, salam dari Ketua Divisi Debat Mem. Oke. Terus aku mau nanya lagi. Kira-kira selama ini persiapan lomba, persiapan event, ada nggak sih momen tertentu yang buat Kak Salma sama Kak Devi itu kayak banget gitu, ngena banget? Mungkin kalau lomba lebih ke Devi ya karena yang biasa ikutan lomba juga. Oke, boleh deh dari Kak lomba Devi dulu. Kamu pernah ikut lomba ya? Tapi itu nggak berasa. Berasa. Silakan Kak. Kalau pas waktu ikut lomba, sebenarnya nggak deg-degan kalau ikut lomba, tapi lebih ke mengenaknya tuh pas waktu kalian tuh lagi latihan gitu. Karena pas waktu latihan itu kamu bisa bercanda sama teman, hard work bareng, naruh effort bareng, nangis bareng, stres bareng, kayak kita sama-sama relate gitu loh. Makanya momen-momen latihan itulah yang bikin aku tuh kangen sebenarnya sama teammate-teammateku dan seniorku juga pas waktu dulu latihan. Oke. Terus pernah gak sih kakak tuh diomongin apa gitu ketika memaparkan argumen kakak ketika lomba gitu tuh yang kayak sempet bikin kakak ngedown gitu? Atau nggak yakin sama kemampuan kakak? Pernah nggak?
ini tuh umum banget di debat kalau misalnya ini sebenarnya strategi kalau kamu mau ngatain lawanmu tuh argumennya cupu nggak jelas dan lain sebagainya itu umum banget kalau di debat. Tapi kalau dulu pas waktu aku awal-awal masuk debat emang down, aku ngerasa kayak wah gila emang argumenku nggak sebagus itu kah, aku nyampe kayak introspeksi diri dong. Tapi karena aku kayak ngerasa oh ternyata udah common ya kayak gini, makanya aku jadi maaf salah satu dari mereka. tapi Kak Devi ini akhirnya improve terus sampai akhirnya berapa kali itu ada di IG-nya SMA Negeri 1 Pekalongan isinya 3 feeds lebih kayak itu isinya Kak Devi. Berapa ya? Aku sampai lupa nih. Saya heran. Lomba lagi bahkan lagi liburan nih minggu-minggu Kak Devi lagi. Ini sebenarnya ada satu lomba yang kamu ikut newscast itu. Oh ya, Yang itu nggak di post di EC karena kata mem tuh katanya kamu nggak mau ditampilin gitu loh. Ini karena terlalu sering ditampilin di feeds-nya kali ya. Oke, kita udah ngobrol banyak-banyak tentang EC, bahkan tentang mem UC juga. Gimana kalau kita main game nih? Oke, seru-seru. Jadi ini gamenya itu This or That. Nanti aku bacain 2 pilihan. Nanti Kak Salma sama Kak Devi bisa langsung jawab aja lebih milih yang mana gitu ya. Sip. Oke, siap? Oke. Buat yang pertama. Bentar. Ini kayak Devi dulu jawab atau gimana nih? Bareng aja. Bareng Aja. Oke. Cepetan. Nggak mau. Siap nggak nih? Siap. Oke. British or American? American. Government or opposition? Opposition. School or online? Offline? Offline. Online. Translate dari kamus atau Google Translate? Translate lah. Terus waktu ekskul diisi pembina atau kakak? Kakak. Oke, thank you. Mulai dari yang pertama dulu deh. Kenapa tadi pilihannya American? Kamu dulu atau aku? Kalau aku mungkin British tuh aku pertama nggak bisa. Terus yang kedua agak susah juga dengerin orang yang ngomongnya British gitu loh. Jadi aku lebih milih American banget. Kalau Kak Devi, kalau yang kedua kenapa opposition? Kalau opposition tuh gimana ya? Ini aku malah connect-nya ke debat sih. Gak apa-apa. Kalau di Salorin debat debatmu ya aku sini. lebih prefer opposition karena kamu punya waktu lebih banyak buat mikir dan juga nulis case gitu loh. Oke. Terus tadi offline. Kalau offline menurutku udah jelas banget karena lebih asik. Terus kalau yang keempat, translate dari kamus atau Google Translate? Itu kenapa Google Translate? Aku. Karena lebih cepat. We live in the world of technology, please. Kalau Iya. kamu nggak mau memanfaatkannya, berarti kamu kudet Oke. ya. Yang terakhir. Yang terakhir, diisi pembina atau kakak? Tadi jawabannya apa? Kakak. Kakak. Kenapa? Karena ya lebih deket sama adik, Ya lebih kita kenal sama contributed adik. lah gitu. Heeh. Oke Kak, terima kasih atas waktu yang udah kakak berikan buat hadir di MPK Station. Seneng nggak? Seneng banget. Seneng. Makasih ya Kak. Ini Yo. episode ketiga ini asik banget udah ada Kak Devi sama Kak Salma. Juga makasih buat kalian yang udah nonton MPK Station. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.